Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat, pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat 8, ayat 12-13. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Kita sudah sampai pada pembacaan Alkitab Imamat pasal 8. Tema renungan kita dikhususkan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 8 mencatat tentang kisah pengurapan kemah pertemuan dan juga pengurapan Imam Harun beserta anak-anaknya untuk menjalankan tugasnya melayani Tuhan. Kita dapat belajar beberapa hal yang sangat penting dari bacaan kita dari Imamat pasal 8. Pertama, dipanggil untuk melayani. Kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan Harun, anak-anaknya, dan juga seluruh umat Israel. Mereka dipanggil dan dikumpulkan dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan adalah kehendak Tuhan, bukan inisiatif manusia. Seorang pelayan Tuhan harus menyadari bahwa dirinya dipilih dan dipanggil secara khusus, bukan karena kemampuan pribadi, melainkan karena rencana Tuhan. Yang kedua, pengudusan melalui pengurapan, ayat 6-13. Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air, dipakaikan pakaian khusus, dan diurapi dengan minyak urapan. Penyucian hati dan hidup menjadi dasar dari sebuah pelayanan. Pakaian imam melambangkan identitas baru sebagai hamba Tuhan. Pelayanan harus didasari kehidupan yang bersih dan hati yang sepenuhnya diserahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, ada persembahan sebagai tanda penyerahan diri, ayat 14-30. Musa mempersembahkan korban penghapusan dosa, ada korban bakaran dan korban pentabisan. Pelayanan tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Setiap pelayan Tuhan dipanggil untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya, rela berkorban demi kemuliaan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, menjalani panggilan dengan segala ketaatan, ayat 31-36. Harun dan anak-anaknya menjalani masa pentahbisan selama 7 hari, dengan menaati seluruh perintah Tuhan. Ketaatan total adalah wujud kesetiaan di dalam melayani. Tuhan menghargai ketaatan lebih daripada sekedar aktivitas pelayanan. Proses pembentukan karakter seringkali terjadi melalui masa penantian dan juga ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan mengkhususkan kita untuk melayani. Kita diselamatkan supaya kita menjadi alat keselamatan. Dan pelayanan adalah kehormatan dari Tuhan. Pelayanan adalah hak istimewa atau privilege. Setiap kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Sebelum melayani, penting untuk menyucikan hati dan hidup kita. Kita perlu menjaga motivasi kita. Selain daripada itu, pelayanan juga menuntut pengorbanan. Ada pengorbanan waktu, tenaga, atau apapun yang ada pada kita. Tuhan mau memproses kita melalui ketaatan agar siap dipakai untuk pelayanan yang lebih besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini dari Imamat pasal 8. Kami belajar tentang pengurapan atau penahbisan Imam Harun beserta keluarga untuk melayani Tuhan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan panggilan yang khusus, panggilan yang mulia. Dan
mereka mau menaatinya dengan segala kesungguhan. Kami juga rindu supaya kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami juga dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi alat keselamatan. Karena itu tolonglah kami supaya kami juga sungguh-sungguh mau memberi diri kami untuk diperlengkapi oleh Tuhan, bahkan dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.